Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وحبه والثواب. Alhamdulillah yang mulia. Kenapa? Ini malam bertepatan daripada tanggal 2 Rabiul Awal. Marhaban bika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini bulan-bulannya daripada kelahiran, daripada seorang sosok yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum alam semesta alam ini diciptakan, nur nubuah, cahaya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada makhluk. Ingat, sebelum ada nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mandang daripada majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad. Tadinya Allah mau hantar di kampung, Allah mau ajak di kampung, cuman ada segolongan kelompok sedang zikrullah, sedang bersolawat dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kan la yajur anta fihi, karena fihi ini sini dikatakan oleh ulama, kita ini yang lagi duduk di majalis, mereka yang duduk nggak kena ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun corona melanda nggak bakal. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wal iman billah. Maka kadang kita iman kita masih setengah, alhamdulillah, masih jadikan golongan umat Nabi Muhammad. Baca salawat, insyaallah bersahabat Nabi Muhammad. Gimana iman yang dikuatin? Iman dikuatin, sholatnya dijalankan yang wajib ataupun yang sunnah dijalankan. Maka Sayyid Profesor Al-Habib Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan sungguh beruntung Madra'ani yang melihat wajah Nabi Muhammad. Waqala Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, penulis daripada Maulid Simtudara, seandainya aku dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku tidak bertemu Nabi Muhammad, mendingan aku keluar dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang bisa menatap wajah. Ada satu riwayat dalam Sahih Bukhari ataupun Sahihain. Kalau disebut Sahihain, 2 hadis daripada Imam Muslim ataupun Imam Bukhari. Ini sangat jelas. Sebelum Allah penciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Maka sudah sekoil wajib untuk umat Islam bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada di kampung sebelah, di kampung sono, bukan kampung sini. Kampung sini cinta Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Ngapain kita baca maulid? Jam ngaji makanya. Bid'ah maulid, tahlil bid'ah, muka lu bid'ah. Betul. Di muka kita pakai sabun, betul. Zaman Nabi Muhammad nggak ada sabun. Zaman Nabi Muhammad nggak ada motor. Zaman Nabi Muhammad nggak ada mobil. Adanya on, mulai kontak sama keledai. Nyampe kapan? Kemana bisa baca gitu. Nah, auzubillah min. Kenapa Allah udah katakan qul bi fadlillah? Katakanlah wahai Nabi Muhammad,
kepada umatmu atas karunia Allah. Apa karunia Allah? Yaitu telah lahir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira, senang, dan sukses. Pendakwah yang sukses itulah Nabi Muhammad. Nah, kita ittiba bihubbin Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah sama aja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad. Kalau Allah enggak ciptakan Nabi Muhammad, ma khalaqta. Allah enggak ciptakan neraka, surga, ya, bumi, alam semesta ini. Enggak ada hidung belang kita. Ya. Enggak ada diri kita. Enggak ada Nabi Adam, enggak ada Nabi Musa, enggak ada Nabi Ibrahim. Kita kebeda. Baca di rumah kita, baca maulid. Bet, nggak punya dana. Baca maulid anak istri kita berdua bertiga jadi maulid. Ada lagi panggil tetangga, panggil ustaz, panggil kiai, panggil habaib. Biar apa? Rumah jadi berkah. Dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab tafsir Ruhul Bayan ada nukil sedikit fi'lun ummatun ta'zim sahwal maulud wal lailatu qayyina wa amna safa'atu wa yusallu ila jawarih. Dikatakan dalam tafsir Ruhul Bayan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya takdim, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa lailatahu, di setiap malam Rabiul Awal bacakan maulid. Kadang ada di setiap tempat ada maulid arba'in, maulid 40 malam. Kalau di Wong Tegal maulid 12 malam. Malam finale, malam kelahiran Nabi, yaitu pada malam 12 Rabiul Awal finale. Ada juga 40 malam, saking istiqomahnya. Di Kalimantan dibikin maulid arba'in, saking cinta sama Nabi dibikin 40 malam. Nggak sempat datang ke majlis, dibikin di rumahnya istiqomah. Diajak anak istrinya untuk baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita syafaat terbaik Nabi sallallahu ila kana alaihim asrat yaumil qiyamah. Mau tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila apabila kalian duduk dalam majlis taklim, ada satu kaum lagi sedang makanan, duduk diam, bersolawat, berzikir, baca Quran, baca Yasin, lam yadhkurullah, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fihi, kepadanya, kepada antum semuanya, yusalluna ala Nabi Muhammad, kan kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, ila, kecuali kana alaihim, kepada antum semuanya, nanti yaumul kiamat akan dicari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Keamalan yang mulia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dua, Al-Quran dan sholawat. Walaupun kita nggak tahu mana Al-Quran, diterima pahala oleh Allah Subhanahu. Sholawat udah pasti terima. Cuman kalau bedanya Quran, mesti pakai wudu, taharah. Yang hadas besar wajib untuk mandi junub, nifas mesti mandi, haid mesti mandi. Maka di Al-Quran ini pahala yang sangat luar biasa. Syafaat, cuman syafaat yang paling agung pada Abu Yazid Muhammad yang bakal betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah SAW. Yang ada naungan yang sangat agung di hajat ketika kita mengucap di dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan dari jalan lurus. Untuk pemahaman jalan yang lurus seperti jalan syirat. Ketika jalan siratal mustaqim dibelah, kata ulama begitu. Udah kecil dibelah seperti rambut dibelah 7. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa melewati dari jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bisa nggak kita jalan kepada yang lurus?
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepada siapa? Para anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepada syuhada, wasalihin, wa ahli wa sahaba, wa tabi'in, wa ulama 'amilin, wa ahli bait Rasul sallallahu alaihi. Kita bisa melewati jalan syaratul mustaqim, akan dapat jalan yang diridai Allah kecuali kita ngikut kepada Nabi Muhammad, ngikut kepada ulama salihin, warisatul anbiya, dan ngikut kepada min ahli baitul Mustafa, yaitu para cucu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dapat jalan syaratul mustaqim, syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka mau surga ini bisa dengan rahmat, bisa dengan ampunan, ya, bisa dengan derajat. Jadi semua bisa digolongkan. Cuman umat Nabi insya Allah bakal masuk surga. Ilaman abah, ingat ilaman, kecuali yang mau duduk majlis, salat 5 waktu, bacaan sunat. Ilaman abah, kecuali yang mau, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ra'aitu Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat, ada seorang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Faqala li, maka ini Nabi Muhammad berkata kepadaku dalam mimpi. Mau tahu apa yang dikatakan kepada Abu Nasir bin Haris? Beliau ketika fi manam bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad faqala li, Nabi Muhammad berkata kepadaku dalam mimpi tersebut, bittiba'aka li sunnati. Nabi Muhammad pesan buat kita, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mau sholat, berjamaah, rapatkan barisan kita, berittiba Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita sholat rapat, itu corona nggak ada, penyakit tahun nggak ada, penyakit satu kampung dicegah oleh Allah Subhanahu, karena perkumpulan di jamaah, kekuatan Islam, udah jamaah, berjamaah di majlis berjamaah, sholat berjamaah, ini akan menolak bala dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama, bi'tibai sunnati Rasulullah SAW. Yang kedua, wa khidmati lisalihin, khidmat kepada Ustaz Fuad punya santri, khidmat. Ini pesan Nabi Muhammad biar Islam jaya, sentosa, agung sampai akhir zaman. Ikutin sunnah Nabi Muhammad. Mau sholat pakai kain sarung, pakai sarung nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuman ada. Biasakan kita hidup kayak di pesantren pakai kain. Kalau santri pakai baju warna putih, lebih mengikuti sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan khidmat kepada sholihin, orang-orang soleh. Khidmat, apa mahwal khidmat? Membantu para ustadz, membantu orang-orang soleh, membantu kiai, membantu habaib. Ini daripada pesan Nabi Muhammad supaya Islam makin meriah, makin jaya. Ya, kita perekonomian 2 tahun kita bantu orang-orang soleh kita. Ini pesan agung Nabi Muhammad SAW dalam mimpi beliau, ittiba padaku sunnahku. Nggak bisa kita mengenal Allah kecuali mengenal Nabi Muhammad. Kita Isra Mi'raj belum pernah gitu, belum pernah mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan Nabi أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا.